Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi di dunia maya. Kita masih belajar secara daring ya. Tetapi tetap sabar, jalani dengan tenang, lama-lama pasti akan terbiasa. Minggu yang lalu kalian sudah menerima materi pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester. Minggu ini kita akan belajar bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, nanti kita akan mempelajari 4 subbab. Kemudian, kita masuk materi yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk tahu konsep hak dan kewajiban asasi manusia, maka kita harus tahu dulu apa sih maknanya, makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di antaranya, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang selanjutnya, HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Kemudian Jan Matterson, beliau adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia dalam PBB, mengemukakan atau mengartikan HAM adalah sebagai hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung 2 makna. Yang pertama adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Kemudian, HAM juga memiliki ciri-ciri khusus. Ya, ada 4 ciri khusus, di antaranya hakiki. Artinya, hakiki itu adalah hak asasi manusia untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, hak asasi manusia. Ciri hak asasi manusia yang kedua adalah universal. Artinya, hak manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain atau kepada siapapun. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak universal ini biasanya adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Kemudian hak asasi manusia, jadi kita simpulkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia tidak dapat dilanggar dan dipisahkan.
Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdalam dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian setelah tahu makna hak asasi manusia, kalian juga harus tahu makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ini ada beberapa gambar contoh ya, bisa kalian lihat. Kemudian hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Nanti kalian bisa memberikan contohnya. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi diantaranya adalah kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang kedua, kewajiban moral atas dasar norma, benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Dan yang paling penting adalah kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Kewajiban asasi manusia membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi manusia. Ya, demikian pertemuan minggu ini. Besok kita akan lanjutkan ke pertemuan yang ketiga, yaitu subbab yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya, untuk minggu ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti silahkan kalian pelajari sendiri dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.